Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak Ketum. Kita sebagai aktivis dari asal Jawa Barat, ini kira-kira kinerja kemarin ke Pak Ridwan Kamil nih bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya Pak Ketum. Gubernur masuknya, Gubernur mantan gubernur mantan gubernur Jawa Barat kemarin, ya Pak Ketum. Iya. Pak Ridwan Kamil sebagai tim sukses untuk wilayah Jabar, tim sukses 02. Iya Pak Kalau Ketum. kita lihat, saya pernah ketemu, terus Ridwan Kamil janji sama kita di depan kita. Di situ juga lagi ada ulang tahun Bekasi. Katanya Bekasi mau bikin alun-alun gedenya se-Asia. Itu ngomong doang. Terbaik. Di situ ada alun-alun, di situ ada Islamic Center, di situ katanya ada permainan. Itu omdong. Apalagi sekarang jadi tim sukses. Apa daya dia untuk Bekasi? Nggak ada apa-apa. Nggak ada sepak terjangnya untuk membangun Bekasi dari macam gubernur Jabar. Nggak ada pembangunan di Bekasi. Apakah alun-alun apa? Kalau di situ patung apa? Nggak ada. Bikin masjid di pantai banyak. Ridwan Kamil di pinggir pantai ada 3 jalur selatan. Terus di Bandung bikin masjid. Mungkin Al-Jabar serem juga tuh. Anggarannya 1 triliun. Masjid, ya insya Allah mudah-mudahan nggak korupsi di masjid. Nanti kalau korupsi di masjid ada Allah murka. Hati-hati. Mungkin salah satu perjuangan dia nggak mulus. Benar, tentang menata Jabar. Contohnya pernah ada sengit untuk masalah Ridwan Kamil, masalah anaknya hilang di Eropa. Benar, itu yang kita takuti. Karena apa? Takutnya kalau kita punya anggaran BPK kita ada korupsi untuk wilayah Jabar, tapi tunggu tanggal mainnya. Kita akan bermain tentang hasil Badan Pemeriksaan Negara untuk Jabar. Cuma kita harus diam dulu saat sekarang lagi pemilu, Bang. Tapi saya pikir di situ banyak banyak penyelewengan tentang anggaran di Jabar. Ya, mudah-mudahan Kabupaten Bekasi belum ditulis untuk alun-alun bersama Islamic Center untuk permainan juga. Takutnya udah ditulis. Udah dianggarkan yang kita takuti. Karena di situ salah satu ngomong di depan Bupati Dani Ramdan. Di situ sama Sekda, di situ ada Dandim, di situ ada Kapolres, termasuk di situ ada ulama besar Habib Lupi bin Yahya. Itu aja. Kita tahu Ridwan Kamil janji sama orang Bekasi. Salah satu saksinya kita. Orang Bekasi, Pasar Cikarang mau dibangun. Terus Islamic Center mau ada alun-alun. Omdong. Sampai dia jadi rakyat lagi. Sekarang jadi bahasa kepala tim sukses. Rakyat Bekasi atau rakyat Jabar. Terus jangan dianggap Ridwan Kamil ada sepak terjang untuk wilayah-wilayah Jabar, masing kabupaten kota. Nggak ada, bro. Nggak ada sisanya. Cuma masjid doang dia bikin. Banyak. Tapi takutnya menduga tidak ada benar enggak. Nanti kita cross check setelah pemilu, Bang. Kita sebagai LSM wajar kita melaporkan tentang kekurangan dan kelebihannya. Anggaran yang dari pusat turun di pusat diperiksa sama Badan Periksa Keuangan yang dibilang BPK. BPK juga ada oknum, juga ada orang yang tegak dan lurus. Kita bersama orang BPK yang tegak dan lurus, termasuk bersama orang KPK yang tegak dan lurus. LSM Trinusa sangat luar biasa tentang kajian masing-masing tingkat provinsi dan kabupaten kota tentang kajian laporan anggaran yang dari pusat. Hati-hati, kita akan bermain. Termasuk anggaran kementerian kita paham
tentang kajiannya. Mana menteri yang korupsi, yang tidak korupsinya. Mungkin salah satunya yang mendukung bersama, itu salah satu. Kita punya juga, benar. Ini cuma krocok-krocoknya di penjara nih, yang kita lihat. Tumbang. Kroconya doang, tumbalnya nih ada, tapi begedon-begedonnya nih belum. Insya Allah kita doain nomor 3 menang. Begedon-begedonnya termaksud oknum-oknum dari partai akan digeret dengan peraturan sesama rakyat Indonesia. Hati-hati, hukum ini punya rakyat, bro. Bukan kalian nih harus berkah memakan uang rakyat. Benar. Ini salah satu, banyak menteri yang makan duit rakyat. Hutan ditebangin, nanam jagung, nanam singkong, tumbuhnya jagung. Kita sebagai Cangkul yang dalam. Sampai itu kayu yang ditebangin sampai Cina. Oh iya, ada yang Ada. GPS. Ada GPS. Iya, benar. Kita wajar. Benar. Itulah LSM yang punya anggaran. Benar. Sampai dia penelitian dari 600 hektar Yang dibantai habis. yang dibantai habis. Mau nanam singkong tumbuhnya jagung. Gila, orang goblok ya bener dulu. On kan gitu. Hati-hati, negara lagi kacau. Kalau kita kagak pilih orang baik bersama dengan orang benar, dengan kesadaran orang baik pasti orang benar. Mentakan kita rakyat, masyarakat Indonesia, termasuk kita jaga Nusantara. Banyak pemimpin yang on. Hati-hati. Onnya karena aus dunia. Dengan Amalia menjualkan aset-aset Nusantara. Benar, hasil buminya digaliin. Sampai ada Hilirisasi. parah. Iya. Ngeri. Orangnya Termasuk, gitu aja. Saya tanya bang tentang peradaban lingkungan. Abang kan ngerti nih tentang lingkungan peradaban Nusantara nih, termasuk Kalimantan, Sumatera, terus ya Maluku, termasuk Papua. Itu gimana bang dampak lingkungan nanti ke air ke 100 tahun ke depan untuk penjahat lingkungannya bang? Iya. Jadi ngelihat fenomena yang ada saat ini, memang proses kemunduran ya, kemerosotan pembangunan kita semakin nyata gitu kan. Ngopi bro. Ngopi dulu. Espresso. Terus yang terburuk adalah pada persoalan terutama kalau menurut kita ini adalah perilaku manusianya. Ada semacam pergeseran budaya di bangsa kita. Subhanallah. Kalau budaya hilang berarti negara akan runtuh bang. Bisa itu menjadi sebuah falsafah sebetulnya, falsafah anak bangsa. Kalau budayanya rusak, budayanya hancur, maka negara pun bisa runtuh. Itu sebetulnya yang terjadi, dan ini terkait dengan begitu keinginan untuk berkompetisi di dunia internasional. Indonesia ini memang negara berkembang, hasil alamnya masih banyak, tapi kemudian orang-orang ini rakus-rakus tuh. Orang-orang yang ada di para petinggi-petingginya rakus terhadap keinginan dia untuk Banyak tikus kantor berarti. pengen dia memperkaya diri sendiri. Banyak kasus korupsi merajalela di Indonesia kan, dari petugas pajaknya kemudian ke menteri kan, sampai ke penegak hukumnya, ketua KPK dan tersangka atas pemerasan dan sebagainya kan. Ini sebenarnya menjadi sebuah menjadi sebuah tanda ya bahwa banyaknya korupsi ini berdampak langsung kepada tanggung jawab kita kepada bangsa ini tuh. Tanggung jawab kita kepada bangsa itu ditandai dengan demokrasi. Orang yang berdemokrasi adalah orang yang bertanggung jawab sama negaranya, sama bangsanya. Karena di saat demokrasi itu kita memilih pemimpin, kita memilih orang yang bakal jadi panutan kita, orang nomor satu di negara kita. Kalau kita salah milih orang, kita pilih orang yang
kemudian berdampak buruk kepada bangsa ini, jolim dia sama masyarakatnya, kan dosa kita, Iya. gitu kan? Nah, Jadi hanya kepuasan, keinginan bangsa ini dikeruk untuk kepribadian. pribadi. Wah, Nah, luar biasa itu. jadi Indonesia ini hampir terdegradasi. Indonesia ini dari kalau kajian dari kita kan LSM di Nusa, bahwa di semua wilayah ini kalau tidak dimulai diperhatikan, dideketin gitu kan, ini bisa terjadi pecah belah. Banyak yang ingin memisahkan diri. Ya kan, wilayah-wilayah di Indonesia ini kan Iya, kayak kita tahu lah, Papua, gejolak Papua nggak udah-udah kan. iya. Jangan sampai kayak timur-timur kan, lepas ya kan, walaupun ada di lingkaran gugus pulau Indonesia, tapi kan dia akhirnya jadi negara luar. Nah ini kan catatan sejarah bangsa yang harus menjadi koreksi buat para pemimpin ke depan. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah gara-gara pemimpinnya yang kita pilihnya salah Iya. dan dia berlaku jolim sama masyarakatnya. Nah jadi bagi kita semua untuk merekatkan kembali nih kekuatan kita secara kebangsaan ini, jadi makanya kita harus mulai nih membangun rasa apa bahasanya tepo seliro kita. Jadi kita harus mulai apa istilahnya tegur sapa, kemudian ingin memberikan kontribusi positif kepada orang banyak, terus etika gotong royong, terus paguyuban, rembuk. Nah itu dihargai lagi gitu, jangan sampai ini punah tuh. Dan itu harus ada yang jaga, budaya Indonesia ini harus ada yang jaga. Budaya yang memang betul-betul menjadi warisan leluhur, dan itulah yang merekatkan kita dalam kebinekaan tunggal ikaan kita yang ada di dalam Garuda Pancasila. Pancasila lah sebagai falsafah kita bersama-sama yang harus kita tegakkan. Di situ ada Indonesia, di situ ada Pancasila. Ada Pancasila. Dari Pancasila ini menaungi dari 5 agama. Di situ ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Nasrani, itu Konghucu, Buddha, terus Islam. Di situ ada 5 agama di dalamnya Garuda. Berarti hukum yang tegak Garuda Sakti berarti di Indonesia. Jadi saat sekarang kalau kita kaji-kaji zamannya SBY Bang, secara hukum tertib bagus. Lah zaman Bapak Jokowi periode kedua ada Ciptaker. Nah, apa itu yang kita takuti? Omnibus Law. Jadi itu nggak jelas. Sebenarnya kalau kajian hukum kita secara positifnya kemarin Bapak SBY sebenarnya sangat luar biasa. Insya Allah. Produk hukumnya bagus-bagus. Jadi sampai banyak yang dihukum juga dari dia. Banyak yang dihukum juga, yang dari partai Demokrat. Jadi partai yang paling banyak dihukum Demokrat, tapi pengaturan hukumnya tertib sebenarnya. Nah, insya Allah Presiden saat sekarang di Indonesia, di Nusantara, di samudra dan amparan luas, Indonesia sangat kaya. Jadi sesuai dengan statementnya Pak Mahfud Bang, saya pernah mendengar apa tuh? Jadi rakyat Indonesia akan digaji 20 juta kalau tambang-tambang ilegalnya buat masyarakat. Sampai tripod apa semua itu buat masyarakat. Coba kita buktikan. Sesuai dengan Undang-Undang Soekarno dulu nggak ada pajak. Kalau masyarakatnya rakyat sejahtera. Iya, rakyat sejahtera. Belum ada pajak tuh. Masih 10 menteri, Bang. Sampai sekarang menteri sampai 40. Masih kusut. Saya pikir di bidangnya 10 pemuda itu yang dipilih Soekarno yang benar. 10 menteri berarti waktu itu. Pas ditambah sampai 41 atau 42 menteri. Iya, sekitar kusut. Itulah, kusut. Banyak korupsi. Cawe-cawe. Banyak cawe-cawe. Repot. Oke. Kita ini aja jadi closing statement. Kita balik lagi ke persoalan awal bahwa ada pertanyaan tadi di awal kan sosok seorang Ridwan Kamil. Nah, sosok Ridwan Kamil jadi sebetulnya tidak begitu berpengaruh kepada wilayah kita. Saya dengar kemarin di Tasik dia bagi-bagi duit. Itulah makanya dia dipanggil Bawasda. Bawaslu daerah. Bagi-bagi duit rakyat apa duit dia tuh?
Nggak tahu deh. Nah, jadi jangan manuver Iya. sebuah wadah yang kita terapi. Macam saat sekarang kan Pak Ridwan Kamil di Golkar, dari Nasdem pindah ke Golkar. Ada apa nih? Sesuatu yang mencurigakan. Iya. Karena Iya. kalau kata siapa itu? Kata ada tuh aktivis juga Iya. tentang celoteh di TikTok. Nah. Katanya di 02 menteri-menteri yang ada di situ korupsi semua itu Bang. Bingung saya baru tahu tuh. Soalnya ada yang berkata bukan kita. Iya. Konon menduga ada di kelompok Indonesia apa itu? Maju. Indonesia Maju, katanya Koalisi Indonesia Maju. Iya. orang-orangnya bobrok, Iya. Banyak nggak korupsi. punya dengan keimanan memikiri rakyat yang susah. Benar, kita curiga juga COVID Soalnya itu. pelanggaran-pelanggaran pemilu ini kan sering terjadi juga di daerah. Iya. Di Bekasi juga sama. Di Bekasi ada juga nih Bupati Iya. kita sinyalir melakukan pelanggaran pemilu. Kita berharap nih Bawaslu di daerah Kasih Pak Dhani Ramdan. Dhani Ramdan. Itu kemarin dia menampakkan mengajak untuk masyarakat Bekasi mencolok 02 karena kita curiga Iya. bajunya kepala dinas sama Bupati. bupatinya Oh, iya. sama. Pak Dinas. Kepala dinas Ada Kepala Dinas. Dispora Oh, di Sora. yang punya anggaran Iya. bikin acara, bupati pakai baju 02, Repot. dah. nggak ada nomor 2 ya tapi Nggak ada. ada bajunya. Bajunya mirip. Hampir ngajak orang Iya, Bekasi. ngajak. Saya nggak mau bang, saya nggak mau, Nandain. saya nggak mau diajak. Iya. Ya itu udah kita laporin dan Ya, kita berharap termasuk Ridwan Kamil dipanggil ya, tentang kebagusan di Jabar nggak ada, nggak ada. karena kita punya anggaran yang dibangun di Jabar juga sampai anggaran 1 triliun, kita punya hampir berapa ratus tuh kehilangan duit negara Duit negara. kepada Gubernur Ridwan Jabar, Bapak Ridwan Kamil. Bikin masjid Jabar hampir hilang banyak. Kita ada nanti kita buka, habis pemilu kita buka. Kamil. Iya. Insya Allah bergeraknya Trinusa sesuai dengan tegak lurus tentang kajian BPK sesuai dengan pejabat-pejabat harta kekayaan. Pertama dia setoran sampai dia saat sekarang hartanya kita tahu. LKPPN-nya di KPK kita paham. Jadi insya Allah pejabat yang saat sekarang jadi dewan, yang mau jadi pemimpin, saya doain orang yang tegak lurus, yang dapat ridho kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita dengan syafaatnya Rasulullah, dengan karomnya Syabdur Qadir Jalani, kita doain Bapak Mahfud sama Pak Ganjar sehat, Amin. biar selamat dunia akhiratnya, Amin. biar tegak dan lurusnya Amin. memimpin Nusantara dan Indonesianya. Amin. Pancasila harus dibuka lagi dengan keimanan 5 agama di Indonesia dan di Nusantara. Depankan budaya, depankan secara adat. Indonesia jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pesan saya, jangan pernah melupakan sejarah. Dengan Jas hukum merah. yang kalian buat merugikan masyarakat Indonesia. Jas merah. Jas merah. Jangan lupa sejarah. Mantap.